Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerini Puspitasari, Prodi Perbankan Syariah semester 7, NIM 1803011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi anggaran. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran adalah taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, anggaran adalah rencana keuangan terperinci dan terkoordinasi mengenai perakiraan penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, sebagai sarana untuk sasaran suatu rencana kerja atau budget. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran. Menurut Rudianto, dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, anggaran perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran, yaitu 1. Anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu anggaran investasi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi materi definisi anggaran. Fungsi definisi anggaran menurut Navarin 2013, seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi pokok, yaitu fungsi yang pertama, planning atau perencanaan. Di dalam fungsi ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan, dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan. Maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Yang ketiga, actuating atau menggerakkan. Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan materi definisi anggaran. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya anggaran organisasi, tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat dan dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau overspending, atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya atau misspending.
Dan tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat anggaran. Anggaran mempunyai banyak manfaat bagi seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, yaitu 1. Memotivasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai. 2. Kegiatan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan perusahaan. 3. Memanfaatkan peralatan semaksimal mungkin dan menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang kurang perlu. 4. Mengetahui kelemahan pada perusahaan atau organisasi. 5. Memiliki sebuah perencanaan yang terpadu. 6. Sebagai pedoman dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi. 7. Sebagai alat untuk evaluasi kegiatan perusahaan atau organisasi. Adapun kelemahan definisi anggaran. Kelemahan anggaran menurut Nafrin 2013, anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu A. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung umur ketidakpastian. B. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap atau komprehensif dan akurat. C. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Adapun tipe anggaran yaitu yang pertama clean budget. Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan pengawasan dinamakan clean budget. Anggaran jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentukan batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan atau pemberian, atau secara tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Yang kedua, align item budget. Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Yang ketiga, performance and program budget. Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atau program-program berdasarkan di mana dana digunakan. Dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya dengan cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik, atau berdasarkan jenis pengeluaran seperti kepegawaian dan peralatan, atau berdasarkan sumber penghasilan secara pajak kekayaan atau biaya-biaya pemakaian. Para administrator dan para anggota legislatif bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-transaksi keuangan untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam maupun pengawasan dari luar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyusunan anggaran. Menurut Sofyan Harahap, ada 3 metode dalam menyusun anggaran. Biasanya digunakan oleh suatu organisasi, yaitu 1. Top-down budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan yang dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya. Yang kedua, bottom-up budgeting adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan yang dimulai dari bawahan kepada atasannya atau pimpinan perusahaan. Yang ketiga, gabungan adalah metode anggaran yang dilaksanakan suatu perusahaan dengan menggabungkan 2 metode sebelumnya, yaitu metode top-down dan bottom-up budgeting. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode dalam penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan, dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya, bawahan kepada pimpinan perusahaan, dan penggabungan antara 2 metode tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun anggaran. Penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh komite anggaran. Komite anggaran tersebut anggotanya terdiri atas para manajer pelaksanaan fungsi-fungsi pokok perusahaan sesuai dengan prinsip keperansertaan. Anggaran tersebut meliputi manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer pengawasan, dan keuangan. Menurut Nafrin, proses penyusunan anggaran dibagi ke dalam beberapa tahap. Antara lain, 1. Penentuan pedoman anggaran.
2. Persiapan anggaran. 3. Tahap penentuan anggaran. 4. Pelaksanaan anggaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran. Menurut Darise, laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode laporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua transfer, yang ketiga belanja, yang keempat surplus atau defisit, yang kelima penerimaan pembiayaan, yang keenam pengeluaran pembiayaan, yang ketujuh pembiayaan neto, dan yang terakhir sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, silfa atau sikpa.